beda. Makanya nikmat Allah yang zahir itu gampang kita rasakan dengan kebutuhan tubuh. Nikmat Allah yang batin kita tidak akan tahu kecuali kita olah diri kita untuk merasakan nikmat Allah. Contohnya apa? Tadi kabar dari Nabi, dosa kita diampuni. Kalau kita nggak bayangkan, ya Allah, saya ini hamba yang banyak berbuat dosa. Hari-hari kita ini tidak terlepas dari dosa. Kalau kita merasa, ya Allah, dengan sekedar begini diampuni dosa saya, ya Allah, beruntungnya saya, alhamdulillah. Makanya perlu mengolah diri kita. Jadi olah rasa, itu rasa yang penting hati, apalagi sampai ruhnya merasakan kenikmatan lebih besar. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan berkah salawat inginnya kita diakui umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan keberkahan yang besar dari Nabi Muhammad, karena semua ibadah sumber pokoknya kembalinya ke Nabi Muhammad. Dan nanti kita mendapatkan kemuliaan bagian istimewa syafaatnya Nabi Muhammad, dan kepingin di surga yang kita imani, yang kita yakini, yang kita percayai, yang kita nyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kita dimuliakan memandang wajah beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berkumpul dalam rangka termasuk halal bihalal, menuntut ilmu dan berbagai macam kesempatan. Yang jelas kesempatan itu pemberian dari Allah. Tadi disampaikan tentang keadaan ibadah haji jamaah Indonesia yang ada belum melunasi. Ini tugas kita, saudara kita muslim, doakan semoga yang belum bisa melunasi segera bisa melunasi. Karena saya yakin mereka sudah berangan-angan, kepingin berangkat haji. Sudah kepingin, tapi subhanallah sehari-harinya mungkin ada sesuatu, ada yang tadi kabarnya nunggu izin suami, atau nunggu suaminya, nunggu istrinya, dan berbagai macam cobaan masing-masing. Tapi mereka kepingin, doakan agar mereka bisa menjadi tamunya Allah, karena yang buka pintu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngomong ibadah haji ini, kalau dibilang emang benar, ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima, haji bagi yang mampu ini kalimatnya yang pokok. Mampu ini mungkin kita bisa jadi mampu hartanya, mampu kesehatannya, mampu fasilitasnya, dengan berbagai macam nanti fasilitas kelebihan dan macam-macam. Yang jelas dia mampu harta, ada biayanya, mampu keadaan dirinya, dia sehat bisa berangkat, mampu fasilitasnya, ada transport yang menghantarkan dan dalam keadaan aman. Tapi ada orang yang dia mampu tapi tak mampu. Allah bilang dia nggak mampu dengan alasan macam-macam, masih belum siap, yang masih ini, masih ada urusan ini. Berarti dia di mata Allah belum mampu. Ada banyak orang yang aslinya nggak mampu, tapi Allah bilang dia mampu. Dia nggak punya, makan aja susah, tapi Allah bilang dia mampu. Dipanggil sama Allah. Dari mana tahu? Nggak tahu, pokoknya dipanggil sama Allah. Ada dapat hadiah, dapat bonus, dapat dari temennya. Jadi kamu Allah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Saya kalau ini ada satu pengalaman, dulu masih haji itu yang sekali datang langsung berangkat. Mungkin sebelum tahun berapa itu, tahun 90 berapa lah, itu masih itu. Saya di satu kota, ini sedikit cerita. Saya di satu acara pengajian. Pengajiannya bukan urusan haji, tapi sudah masuk musim haji. Nah, transit di rumah satu orang. Satu rumah haji, masya Allah orang punya. Dia manggil tukang pijat. Ya akhirnya nawarin saya, tapi saya nggak mau pijat, nanti gampang lah. Akhirnya dia pijat. Nah pijat sambil ngobrol-ngobrol. Wah itu tadi kemakan haji KP, juga syukuran, wali mati sampah, syukuran. Terus ngomong macam-macam, si tukang pijatnya ngomong, si bapak pijatnya ngomong. Berarti itu kan nenek mangkat lah gampang. Kan maksudnya orang punya. Jadi orang iso, pokoknya aku mangkat deh, gue ngomong gitu. Aku pokoknya mangkat deh, jenengan. Aku mangkat, jenengan harus mangkat. Orang mungkin dong pak, aku gimana nih kangen dong pak, pokok mangkat haji. Orang iso, pokoknya aku mangkat. Saya di belakangnya kan ngobrol-ngobrol. Amin, serasa bantah. Apa Bin? Amin, ya Bin, amin. Wes, saya itu mangkat tuh apa jadi daftar. ATP Mudi. ATP Mudi, kan orang nggak paham, ya nggak paham kan? ATP Mudi. Di rumah tidak saya bawa. Terus mulai cukup. Tapi jadinya harus mulai saya cukup ATP Mudi. Singkat cerita, akhirnya berangkat.
dua orang ini berangkat. Si bapak tadi yang haji tadi ngajak dia kenapa? Karena kalau dia berangkat gak ada temennya ini, gak ada yang mijitin nanti di sana. Aku kok mangkat si mijit aku sopo. Loh, gampang tuh Pak, kalau kan aku mau situ terus angin rasa bukan gitu. Akhirnya ngambil KTP pulang urusannya. Dikabarin berangkat, dan berapa lama ketemu? Setelah pulang haji berapa lama itu ketemu, saya nanya, gimana? Aku bisa akusi mobil. Ini jadi ngomong. Jadi aku sih, mungkin mangkat kok. Aku bisa akusi mobil. Akhirnya aku mangkat kan gak boleh jadi orang jelas itu masih kata hati. Orang kalau sudah dipanggil sama Allah, orang kalau nggak dipanggil sama Allah, mau maksa kayak apa? Nggak bisa. Maka termasuk kan haji katanya gambaran ibarat orang mau menghadapi sakaratil. Makanya haji diharapkan kita ini berangkat ke sana dengan hati bersih. Subhanallah, dibuat momennya oleh Allah ibadah haji ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selesai kita Ramadan, yang mana kita alhamdulillah mau nggak mau subhanallah sejelek-jeleknya kita bulan Ramadan kok kita perbaikan hubungan dengan Allah. Begini atau gitu, benar ya? Benar ya? Yang kita biasanya mungkin agak males, kok Ramadan itu ada semangat tersendiri. Kita sholat alhamdulillah, bahkan nambah, malamnya itu terawih, masih kadang duduk di masjid, malamnya kita walaupun sekedar makan. Allah tahu kita ini hobinya makan sampai dikasih ibadah cuma bangun untuk makan nih. Ojo kebaratan borong rokaat menunggu maksudnya mana lu ojo kebaratan mangantok sahur dibangun salah satunya untuk ibadah. Karena Allah tahu itu waktu yang istimewa, kita dikasih sama Allah ibadah makan di jam yang sangat istimewa, waktu yang mustajab. Waktu sahur itu waktu yang termasuk paling mustajab. Katanya kalau yang kita cuma pikiran makan rugi. Ada waktu mustajab kok kita cuma begitu. Syukur-syukur kita 2 rakaat, syukur-syukur munajat sama Allah, berdoa minta sama Allah di waktu yang kita cuma berduaan dengan Allah. Dan masih banyak lagi. Ramadan ini istimewa. Hubungan kita subhanallah mau nggak mau ada perbaikan dengan Allah. Terus kita bergembira melaksanakan hari raya 1 Syawal, yang mana 1 Syawal itu masuk hari pertama boleh menjalankan ibadah haji. Jadi kalau ibadah umroh bebas kapanpun bisa. Sekarang berangkat boleh, tanggal 1 Syawal berangkat boleh. Nanti pas Arafah mau masalah ibaratnya orang mau Arafah mau melaksanakan umroh boleh. Jadi kalau umroh itu kapanpun boleh. Kalau haji waktunya sudah diatur sama Allah, cuma itu aja waktunya. Dari tanggal 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah. Apa maksudnya? Ibaratnya kalau masalah nih kita bulan apa nih? Bulan Syawal, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban berangkat ke sana salah niat. Pakai ihram terus niat, ya Allah, aku berniat menjalankan ibadah haji begini. Malaikatnya paling terus, ngawur itu bulannya umroh ya, misalnya tetap pahalanya Tapi kalau masalah saat ini ada orang masuk tanggal 1 Syawal masuk Makkah, dia langsung niat haji, nggak boleh lepas ihram kecuali sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Remu bulan 10 dino, wah nangis so salah mungkin nyati kematian. Tapi subhanallah itu bulannya haji. Sehingga di waktu haji ini bulannya tertentu, nggak bisa semuanya. Umroh bebas. Nah, subhanallah dikasih sama Allah bulan yang mana kita sudah memperbaiki hubungan dengan Allah. Dikasih kesempatan kita bersilaturahim, berkunjung satu sama lain. Salah satunya untuk saling merasa punya ada rasa salah. Lalu kita makan kalimatnya, makanya halal ini kalau bisa langsung masuk halal di halal dalam bahasa Arab kan aslinya katanya susunan katanya nggak ada. Halal di halal. Tapi kalau bahasa gampangnya emang halal ketemu dengan halal, udah itu aja pokoknya. Halal cuma bisa ketemu dengan halal, nggak bisa halal ketemu dengan haram ketemu dengan nggak ada. Yang ada halal ketemu dengan halal. Yang pertama menghalalkan diri kita, bukan kita nunggu orang lain, diri kita dulu. Bahkan sebelum orang itu minta maaf, sebelum itu orang menghalalkan kita, sebelum orang itu merindukan kita, sebelum orang itu merelakan kita, ya kita sudah
saya ikhlas, saya maafkan semua. Ini orang-orang istimewa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa sih Nabi seperti ini? Karena nggak mau bawa beban yang banyak di hati, beban yang bukan bebannya. Muhammad, beban itu sudah banyak, beban kehidupan sudah banyak apa enggak? Banyak nggak beban kehidupan? Banyak ini beban kehidupan. Urusan cari rezeki, urusin apa, keluarga, anak-anak, urusan apalagi rumah tangga, dan urusan pekerjaan dan macam-macam itu udah beban semua. Masih mau tambah beban lagi di hati, rugi banget. Artinya bebannya apa? Penyakit-penyakit yang kita tanam di hati. Kebencian, sombong, pamer, ria, iri, dengki, nesu, dendam. Jangan dibawa, tinggalin aja, ngapain repot. Makanya ulama kita bahasa gampangnya halalin sudah halalin. Kalau dulu yang sudah pernah haji umroh dulu, kalau sekarang alhamdulillah yang di sana banyak yang pintar bahasa Indonesia, ya kan? Yang dagang apalagi paling pintar bahasa Indonesia, urusan duit, paham mereka. Kalau dulu kita nggak tahu bahasa Indonesia, mereka banyak yang bisa bahasa Indonesia. Kita kalau masalah masuk ke pasar kurma, mau nyoba kurma, paling kita angkat satu kurma bilang halal, mereka jawab halal. Kemudian kita masuk bahasa cicip ya, mogok rano. Kalau sekarang kita bisa, mau cicipin boleh, kenapa? Banyak juga bahasa Indonesia. Dulu kalimatnya cuma halal. Saya ini halal ya, artinya halal itu dapat dicicipin, halal saya bawa, silakan, pokoknya halal. Makanya halal ini diri kita dulu bersih. Baru biarkan orang lain menghalalkan kita, mengikhlaskan kesalahan kita. Tujuannya apa? Kita dihalalkan oleh Allah. Kalau Allah jelas sifatnya maha pengampun, manusia yang berat, manusia yang berat. Nah setelah itu diberikan kemuliaan apa? Kumpul dengan berbagai macam bangsa, berbagai macam negara di satu tempat dengan musik ibadah haji. Maka di situ kalau ibaratnya kata silaturahim tadi disampaikan, silaturahim itu kan akan memberkahi umur, akan memberkahi rezeki. Itu kalau 1-2 orang kita silaturahim itu berkah seperti itu. Tapi kalau silaturahimnya lebih luas, berkahnya lebih besar. Makanya Allah ini sebenarnya ingin kita dapat berkah, terutama kaum laki-laki. Allah ini kepingin kita dapat berkah yang besar. Kenapa? Kaum laki-laki kan minimal sebutannya kepala keluarga. Harus banyak, ibaratnya tanggung jawabnya besar, bebannya lebih banyak, bawaannya harus lebih banyak. Allah berikan kita kemuliaan itu sebenarnya. Apa? Ya minimal sholat karena dengan sholat berjamaah minimal terjadi silaturahmi. Ketemu dengan jamaah yang sholat bareng-bareng di masjid, syukur-syukur di masjid. Dan itu tujuannya kita silaturahmi kepada Allah. Dikasih seminggu sekali silaturahmi dengan sholat dikasih setahun sekali ibadah silaturahmi, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sampai dikasih kemuliaan kumpul dengan berbagai macam bangsa, negara dalam ibadah khususnya di Arafah. Subhanallah. Berapa besar keberkahan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti di sana ini kalau saya ngomong sama teman-teman ada ibadah bayangno. Nanti para pembimbing akan bayangkan kalau sekarang ini sudah alhamdulillah nikmatnya tidak ketulungan. Enak semuanya. Dulu kalau saya dapat cerita dari bapak saya itu cerita dulu masa yang pertama beliau haji itu masih dengan kapal yang lama, itu perjalanan 8 bulan. Berangkat 8 bulan. Ini kalau kira-kira sekarang kita berangkat 8 bulan, ada yang mau berangkat? Mikir sih, mulai-mulai, tinggalan, kerjaan, buka-buka. Dulu 8 bulan. Berangkat, pulang pergi berarti minimal 1,5 tahun dengan ibadahnya dan macam-macam. Kapalnya makin maju 3 bulan, berangkat pulang pergi 6 bulan. Maju lagi kapalnya 1 bulan, maju lagi 15 hari. Sekarang jam-jaman 10 jam, 9 jam. Ya kan tak salah? Kalau saya keluarnya insya Allah 2 jam. Karena pakai curi dulu. Kenapa?
subhanallah makin banyak kemudahan diberikan oleh Allah. Ibaratnya sebenarnya nggak ada alasan. Makanya di masa Nabi beliau pernah bersabda menyampaikan tentang haji. Barang siapa yang diluaskan rezekinya, diberikan kemakmuran rezekinya, dia nggak berangkat haji, ancamannya satu yang paling bahaya dari Rasulullah. Apa? Terserah dia mau mati dalam keadaan apa. Ibaratnya tondo suhul khotimah. Kalau Rasulullah sudah ngomong seperti itu kan berarti sudah Rasulullah ngomong nggak pakai keras kayak kita marah kan suaranya keras. Rasulullah ngomongnya dengan senyum. Barang siapa yang diluaskan rezekinya, diberikan kemakmuran rezekinya, diberikan kesempatan oleh Allah, nanti dia akan menuju ibadah haji, maka terserah dia mau mati dalam keadaan apa. Yahudi atau Nasara, ibaratnya soul khotimah. Kalau mungkin zaman dulu keadaannya kan berat, tantangannya berat, perjalanannya susah. Sekarang lebih gampang lagi, nggak tahu. Emang berarti kita akan dikasih kemuliaan sama Allah. Makanya alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah haji yang namanya ibadah semuanya termasuk datangnya kita di tempat ini halal bihalal. Yang pertama itu yang ada di sini kita. Jadi ini ayo penting apa? Sakitnya itu hanya maksudnya apa? Hati ya. Makanya maksudnya hati kita ini bagaimana? Karena ibadah semua pasti ada yang namanya niat. Niat ini penting. Niat ini pokok. Innamal a'malu niat. Amal semua kembali kepada niat. Tapi jangan terus abal-abal. Jangan kita kayak orang-orang gaya ya. Saya ngomong kalau sekarang banyak orang gaya. Dia belum bisa melakukan syariat atau belum bisa melakukan aturan main di dalam Islam, nggak apa-apa, yang penting hatinya. Itu kalimat benar tapi bahaya. Kalimat benar tapi bahaya. Saya kalau sering ngomong sama orang-orang seperti ini ketemu, Mas, bu, jenengan jajal ngomong koyono, bu, usah makan, Mas. Gak usah makan, yang penting hatinya makan. Iso orang, ya iso, cuma ngomong masalah ibadah, Mas. Coba main-main kali Gusti Allah. Bahaya. Hati memang tempat kita, dan hati ini yang selalu kita olah. Hati kalau kita bisa atur, enak. Hati kalau bisa kita keluarin diobatin, itu enak. Makanya Muhammad Nabi sendiri yang sudah suci, yang sudah mulia, yang sudah bersih, waktu kecilnya hatinya dibersihkan lagi, disucikan lagi, ditambah kemuliaannya oleh Allah. Mau diangkat Nabi, dibersihkan lagi, disucikan lagi, ditambah kemuliaannya oleh Allah. Waktu mau Isra Mi'raj, ditambah lagi oleh Allah kemuliaannya. Kenapa? Hati ini pokok. Maka kita juga seperti itu. Hati kita mau diisi apa? Ibadah ini mau diisi dengan apa? Halal kita ini mau apa? Termasuk datang sini, oh saya bisa ketemu silaturahim. Yang mengangkat lagi, oh saya insya Allah minimal tahu rombongan saya tahu teman-teman saya yang akan berangkat bareng, yang alumni ikut pada tahu lulus sih. Hati ini perlu ditata. Oh saya bisa ketemu Pak Evi, lama kita udah nggak pernah ketemu. Saya bisa berangkat tahun kemarin, udah ketemu berapa bulan, bisa terjalin lagi hubungan silaturahim banyak. Ada lagi dapat ilmu, ada lagi kita bisa macam, dan itu semuanya diberi pahala oleh Allah. Dan itu semuanya mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau di dalam keterangan ulama yang namanya halal bihalal atau halal bihalal itu enggak ada namanya haram. Kalau halal kan bahasa syariatnya apa? Halal itu kalau dijalankan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau halal bihalal kira-kira ditinggalkan berdosa kan? Kan ada penjabarannya. Loh, saya masuk nggak ada halal bihalal berdosa, bukan itu. Maknanya halal bihalal yang perlu dijalankan, hati itu bersihkan, jangan diisi kotoran. Halalkan dirimu, artinya orang lain halalkan, jangan salahnya kau simpan. Oh nggak bisa deh, kalau dia nggak datang sama saya nggak bakal maafkan. Saya kan nggak salah, dia yang salah. Belum kok repot-repot, hati kita kok diisi penyakit. Nggak bisa deh, saya kan lebih tua, dia lebih muda. Nggak zaman kayak gitu. Nggak bisa deh, saya ini orang terhormat. Mosok dia hormat sama saya, harusnya dia hormat sama saya.
orang yang hatinya bersih, masih kayak kita lihat kehidupannya Nabi Muhammad. Sudah patokan kita yang paling mulia Nabi Muhammad. Di dalam riwayatnya Nabi diceritakan saat mau meninggal, Nabi yang sudah dinyatakan oleh Allah gak punya dosa, gak ada salahnya, maksum, semua Nabi itu maksum, terselamatkan dari dosa. Nabi kalau Allah nyatakan lagi, Allah mata terkena bisa mata tak nggak ada dosanya sudah diampuni sama Allah, dijamin sama Allah. Sebelum meninggal dalam keadaan sakit, beliau kumpulkan sahabat. Beliau berkata kepada sahabat, dari sahabat itu Nabi yang dalam keadaan sakit, kecintaannya mereka, cintaan sahabat sama Nabi Muhammad kan nggak ketulungan. Kayak apa cintanya? Contohnya ada sahabat Sauban gak ketemu Nabi satu kali. Dia Sauban ini orangnya kalau kerentet, contohnya awal diri kerentet, ingin ketemu harus ketemu. Jadi kalau kita ini kerentet ingin ketemu harus ketemu. Nah satu saat Sauban gak ketemu Nabi Muhammad, satu hari gak ketemu. Muter cari di Madinah gak ada, di masjid gak ada, di lingkup rumahnya gak ada, di pasar gak ada, di kota Madinah muter gak ketemu. Satu hari gak ada, besoknya ketemu terus. Ternyata yang gak ketemu satu hari itu jadi problem. Jadi problem masalah yang dikatakan sahabat yang sampai sakit, pucat, badannya kurus, sahabat-sahabat ini. Satu hari kok gak ketemu Nabi, besoknya ketemu terus. Bukan gak ketemu selama lagi. Tapi yang jadi problem pikiran dia apa? Yaumul Qiyamah. Dia mikir, aku satu hari gak ketemu Nabi kayak gini. Tapi terus di Yaumul Qiyamah gimana? Sampai akhirnya dia mikir, orang kalau sudah pikiran biasanya kadang gak bisa makan. Tapi ada juga orang yang kalau sudah pikiran makannya makin kecek ya. Ada ya. Nggak nafsu makan. Kalau orang nggak nafsu makan susah tidur. Orang sudah nggak nafsu makan susah tidur, akhirnya sakit kurus, pucat. Sampai akhirnya setelah berjamaah ditanyakan, akhirnya Nabi berkunjung. Singkat cerita Nabi datang ketemu, ditanya, ya Sauban, apa yang menimpa dirimu seperti ini? Kau sakit apa? Gara-gara panjenengan ya Rasulullah. Kok gara-gara saya? Iya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, satu saat saya ingin lihat engkau ya Rasulullah. Kan jenengan tahu kalau saya lagi rindu ingin ketemu jenengan, saya pasti akan jenengan. Datang dimanapun saya cari jenengan. Sudah kelihatan jenengan, saya pulang. Karena satu hari saya cari jenengan nggak ada ya Rasulullah. Iya ya Sauban, saya lagi pergi ke sini dan nggak ada yang tahu. Nah itu ya Rasulullah. Satu hari itu yang jadi problem buat saya. Problem kenapa ya Sauban? Kan besoknya ketemu, lusanya ketemu, besoknya lagi ketemu. Iya ya Rasulullah. Cuma satu hari itu yang jadi masalah. Kenapa? Ya Rasulullah. Nanti kalau datang kiamat, saya masuk neraka, selesai sudah. Apa yang dikatakan? Masuk neraka, selesai. Kalau saya masuk neraka, selesai ya Rasulullah. Artinya apa? Sahabat Sauban nggak berani kalau dia masuk neraka nunggu Rasulullah datang, penghormatan kepada Nabi Muhammad. Nggak berharap kalau masuk neraka dicari sama Nabi Muhammad. Takutnya apa? Kurang ajar sama Nabi mengharapkan seperti itu. Padahal kan kita kalau mengharap ingin keselamatan dimanapun kita ingin selamat. Ini sahabat nggak berani. Nanti kalau saya masuk neraka selesai ya Rasulullah. Tapi kalau saya masuk surga, saya Sauban, jenengan Nabi Muhammad, jenengan kekasih Allah, tempatnya pasti di surga paling istimewa. Saya Sauban. Saya di mana ya Rasulullah? Kalau saya masuk surga nggak bisa ketemu jenengan, buat apa saya di surga ya Rasulullah? Itu yang jadi problem saya. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau kita yang penting masuk surga, ya, sebenarnya masuk wajuan debitis tak hukum. Jadi umat Islam nggak maju karena pemikirannya seperti ini. Karena bandingnya surga dengan neraka, bandingnya surga lantai 1 dengan lantai atas. Kalau kita bilang dia makan nasi kok bisa, sama kita sama ulama orang soleh juga gitu. Dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Biar kita koreksi diri. Nah sahabat kita yang mana nggak keturunan, Nabi kumpulkan. Nabi nanya, kalau seandainya saya pernah salah, omongan saya salah, atau yang pernah saya sakiti, atau ada saya pernah keliru, tolong protesnya sama saya sekarang. Minta tuntutannya sekarang sama saya, jangan tuntut saya nanti di Yaumul Qiyamah. Sahabat dia semua sedih. Nanti ngomong lagi, tolong kalau mungkin pernah saya sakiti atau apa, tolong minta sekarang sama saya saat ini. Umur saya masih hidup, jangan nuntut saya di Yaumul Qiyamah. Sahabat makin nyakit saya mata. Ada satu sahabat yang ngajak, saya ya Rasulullah, saya mau nuntut jenengan. Bingung sahabatnya, ngawur gue, nanti masih sakit kok. Gak usah, biarkan dia ngomong terus. Apa salahnya? Ya Rasulullah, pernah waktu jenengan naik unta, jenengan mencut untanya, saya di depan kena kecutnya ya Rasulullah.
Oh gitu ya. Sahabat marah semua. Itu kalau mungkin bahasa kita itu sahabat ingin mukulin orang itu. Sahabat semua lagi sakit. Oh yaudah, Rasulullah bilang ambilkan pecut. Biar dia balas saya dengan pecut. Ya Rasulullah maaf ya Rasulullah. Si sahabat tadi mau lagi. Saya waktu kena pecut nggak pakai baju ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun buka bajunya. Sallallahu alaihi wasallam. Takut masalah tuntut sampai jauh biasa. Buka baju Rasulullah. Sahabat marah semua. Ngawur kita kanjeng Nabi lagi sakit masa kalau pecut. Ini urusan saya dengan Nabi Muhammad. Nabi yang minta. Apa yang dilakukan sahabat itu? Intinya nggak mau pecut Nabi. Akhirnya dia lari meluk Nabi. Dia cuma ingin kulitnya nempel dengan kulitnya. Ya Rasulullah sambil nangis. Maafkan saya ya Rasulullah. Kalau tidak begini saya tidak bisa dapat kemuliaan ini. Sahabat semuanya nangis. Tuh Rasulullah takut masalah itu. Masalahnya di hati. Orang kalau sudah nyimpen di hati, tuntutan yang paling berat nanti dia umur. Ya, makanya diminta kita menghalalkan. Kalau sudah kita biasa menghalalkan, insya Allah orang itu biasanya menghalal. Kalau orangnya masalah nggak mau menghalalkan, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus kita dimuliakan dengan ibadah. Ibadah ini kalau hati bersih berarti diharapkan di hati ini tersimpan, tertanam, mau menuju kepada Allah. Dan kalau saya pesan terutama untuk yang ibadah haji, nikmati itu ibadah haji. Ibadah haji dinikmati, sudah keluar biaya, sudah korban waktu, sudah ninggalin keluarga, sudah ninggalin negara, jangan dicari susahnya, jangan dibayarkan susahnya, nikmatin itu ibadah. Dengan di tempat istimewa, di kota yang istimewa, di wilayah yang istimewa, yang dapat terusan kabar turun rahmatnya dari Allah 120 rahmat, apalagi di Masjidil Haram, di kota Mekahnya, nanti di Madinah, semuanya kemuliaan dari Allah. Ambil kesempatan nikmati. Jangan dibayangkan repotnya, bayangkan kenikmatan yang ada. Tempat yang besar, sehingga isi dengan amal bajikan. Karena orang yang haji ini stempelnya haji mabrur. Mabrur artinya penuh dengan amal kebajikan. Singkat cerita terakhir saya menyampaikan terutama untuk yang berangkat, dan ini sebenarnya buat kita dimanapun. Kan kalau orang haji atau umroh itu kan tamu Allah, ya, tamu Allah. Kalau ke Madinah berarti ibaratnya tamunya Rasulullah. Ini kalau kita di rumah kedatangan tamu, orangnya sopan, senang nggak? Senang nggak? Assalamualaikum, waalaikumsalam, ngomong. Kok senang kita? Tapi kalau seandainya ada tamu yang datanya kurang aja, atau pintunya kenceng, wah, temen-temen kesuwe. Kira-kira kita mangga dulu kan? Mangga nggak kita? Karena ketemunya kita mudah, ngapok ya. Kalau kita yang berani kan gitu, ada nih. Yakin aja kan? Ibaratnya haji sama umroh gitu, tamunya Allah. Kalau kita sopan, jangan bingung, Allah yang atur. Saya kalau ngomong sama teman-teman gitu, ada yang bertugas di sini, ada sahitur yang bakal membantu kita, mengarahkan kita. Nanti juga dari pemerintah negara kita juga ada yang ngurusin. Itu panitia ibaratnya. Allah juga punya panitia, karena Allah senang dengan tamunya. Allah panitianya, panitianya Allah malaikat. Allah langsung malaikat. Malaikat itu tamu-tamuku, bantu ya. Kau jaga dia, kau lindungi dia, kau mudahkan dia, kau arahkan dia. Itu tamu-tamuku, aku senang dengan mereka. Tapi kalau tamu-tamu di sini gak enak, ibaratnya kayak apa itu? Malaikat itu ngomong, malaikat ini tamu-tamuku, aku sumpah di mereka. Penting aku ngelas lah. Kerja sudah balik terus. Jadi kalau kita sopan, insya Allah Allah pun akan senang. Nah ibaratnya dengan kesempatan ini, semoga hati kita dibersihkan oleh Allah, dimuliakan kita oleh Allah, dan setelah itu makin sukses, makin berkah, diizinkan oleh Allah, membantu tamu-tamu Allah, membuat senang tamu-tamu Allah sehingga disenangkan dunia akhirat. Dan juga insya Allah bapak-bapak kita dari kementerian dalam menjalankan tugas diberikan kemuliaan, dijaga, dilindungi, dimudahkan oleh Allah, dan ibaratnya kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan moga-moga yang sudah haji atau umrah hajinya mabrurah, yang akan berangkat haji diberi kemudahan, kelancaran, sehat afiat, dimakmurkan oleh Allah, haji pula sebagai tamunya Allah, haji yang mabrur.
Dan semoga yang sudah berangkat terulang lagi nikmatnya dari Allah. Yang belum berangkat semoga dipanggil oleh Allah untuk bisa haji dan umrah sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hanya berharap perkumpulan kita ini perkumpulan yang hati kita disatukan oleh Allah, pikiran kita disatukan oleh Allah, yang sama-sama ingin menjadi orang yang mulia, orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang senang, orang yang bahagia dunia sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya berharap terutama Ramadan kemarin, hari raya kemarin, amal ibadah kita diterima sama Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan diizinkan kita mendapatkan lagi Ramadan, hari raya di tahun berikutnya dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih mulia, dalam keadaan yang lebih taat. Dan apabila tiba waktu kita, tidak ada yang kita minta kecuali husnul khotimah, dan kita menjadi ahli surga, surga di tempat yang termulia, tertinggi, bersama-sama hamba Allah yang istimewa. Dan semua orang yang kita cintai, dari orang tua-tua kita, guru-guru kita, keluarga kita semua, khususnya Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh-soleha, keturunan yang menjadi penyejuk hati kita, keturunan yang akan menyenangkan kita dunia sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.